Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Di video kali ini gue ingin berbicara terkait dengan kabar. Ada dua kabar yang ingin gue bahas. Nomor satu adalah Ineos yang kabarnya ini sedang berusaha untuk meyakinkan pihak dari UEFA supaya OGC Nice dan juga Manchester United ini bisa berlaga di Europa League. Baik Manchester United maupun juga OGC Nice ini dalam liga kompetisi domestik mereka masing-masing ini mengamankan tiket ke Europa League. Dan seperti kita ketahui memang sama-sama dimiliki oleh Ineos. Disebutkan di The Telegraph kalau pihak Ineos ini sangat percaya diri bahwa kesepakatan yang akan bisa diraih oleh antara mereka dengan UEFA, sehingga dua klub ini bisa berlaga di Europa League musim depan. Menurut gue secara ringan amatiran langsung saja peluang tersebut besar. Ada dua sistem kepemilikan yang berbeda tentu saja, di mana satu mayoritas di OGC Nice, yang lainnya adalah minoritas ya di Manchester United. Lalu juga melihat fakta multi klub, artinya sistem multi klub ini sesuatu yang banyak juga terjadi di klub-klub lain, Girona dengan Barcelona contohnya, dan juga City Group misalnya, sehingga menurut gua kesepakatan ini akan dicapai ya. Artinya dua klub ini akan bisa berlaga di Europa League musim depan. Yang menarik adalah kalau melihat perkiraan projected pots ya, perkiraan pots dari Europa League musim depan, di mana Manchester United diperkirakan akan bersama dengan AS Roma, Porto, Ajax, Glasgow Rangers, Eintracht Frankfurt, Lazio, Tottenham Hotspur dan juga Slavia Praha ini di pot pertama. Tentu saja Ajax misalnya ya masih harus melalui kualifikasi, tapi diperkirakan dia atau mereka ini bisa tembus ke babak utama. Artinya ya di pot pertama ini tidak akan berjumpa satu dengan yang lain. Tapi bagaimana di pot kedua misalnya ada Real Sociedad. Sobat Football United, mohon maaf kalau agak sedikit berangin, mudah-mudahan suaranya tidak terganggu ya. Gue sudah pakai deadcat di sini. Lalu ada Fiorentina misalnya, ada AZ Alkmaar juga. Di pot ketiga ada Athletic Club di Bilbao, OGC Nice masuk di pot ketiga. Union San Giloa ada di sana, klub Belgia ini. Lalu di pot keempat ada Besiktas, ada Trabzonspor, dua klub Turki. Lalu ada Twente Enschede, FC Twente Enschede, dan juga klub Yunani Panathinaikos. Jadi ini merupakan kemungkinan, artinya di pot kedua, 3 dan 4 yang akan bersama dengan Manchester United. Dan balik lagi, ya menurut gua tidak akan ada masalah ya OGC Nice berlaga dengan Manchester United di Europa League. Menurut gua demikian. Ditambah lagi memang bagaimana fakta kalau memang Manchester United ini akan menarik ya kan bagi sponsor, karena memang akan menyedot perhatian yang cukup besar juga. Sehingga menurut gue sih kalaupun memang situasinya terdesak, Manchester United sangat mungkin akan didahulukan di sana. Walaupun sekali lagi gue perkirakan memang kedua klub ini akan berlaga di Europa League. Dan kabar selanjutnya yang menurut gue lebih menarik, yaitu bukan lebih menarik ya, tidak kalah menariknya bagaimana ternyata Ineos disebutkan di akun The Guardian ya, bagaimana mereka ini akan melakukan pemotongan karyawan, pemotongan posisi karyawan gitu. Artinya pemecatan yang disebutkan ini bisa menjadi sampai dengan 25%, dan ini non-playing staff. Jadi memang staff-staff atau pekerja-pekerja yang tidak ada kaitannya langsung dengan tim ataupun skuad Manchester United yang bermain di atas lapangan. Disebutkan kalau bahkan Ineos ini memberikan waktu yang sangat pendek ya untuk para pekerja ini membuat keputusan apakah mereka akan mengundurkan diri. Dan kalau mereka melakukannya, mudah-mudahan ini anginnya agak kenceng lagi ya, mudah-mudahan ini oke-oke saja. Kalau mereka melakukannya, mereka akan mendapatkan bonus. Dan ini di waktunya sangat singkat ya. Hari Rabu depan ini sudah harus ada keputusannya dari para pekerja di sana. Sebenarnya apa sih yang dituju oleh Ineos menurut gue dengan melakukan hal ini? Ya menurut gue memang ada perbaikan kualitas secara klub menurut gue. Kalau disinggung mungkin akan melakukan penghematan, iya, tapi tidak banyak ya, karena pekerja-pekerja ini yang non-playing staff ini gajinya juga tidak seperti pemain sepak bola ataupun juga ya yang
staff untuk squad Manchester United gitu. Ini lebih ke pekerja dalam tanda kutip di kantorannya, sehingga gajinya pun juga tidak terlalu fantastis. Jadi penghematannya pun tidak terlalu besar. Tapi memang Manchester United ada dua fungsi di sana. Nomor satu ya penghematan yang mungkin sedikit itu, dan yang nomor dua menurut gue lebih diutamakan ada perbaikan kualitas. Dan terkait dengan kualitas ini, gue secara ringan amatiran menilai memang Manchester United jika dibandingkan dengan klub lain, artinya ukuran untuk Manchester United ini ada banyak hal yang tertinggal. Misalnya seperti situasi di sosial media, bagaimana kreasi di sosial media. Kalau dibandingkan dengan klub-klub lain, menurut gue Manchester United harusnya bisa lebih bagus lagi. Lalu situasi dengan e-commerce-nya, artinya penjualan ya dari produk-produk Manchester United. Menurut gua kualitas webshopnya, kualitas pelayanannya harusnya bisa lebih bagus lagi gitu. Untuk klub seukuran Manchester United, tampilan websitenya juga demikian. Lalu pelayanan lainnya seperti kayak mungkin MUTV dan banyak hal lainnya, menurut gua ini harusnya bisa lebih bagus lagi. Bisa memang menunjukkan kebesaran dari Manchester United sebagai klub ya, ukuran besarnya. Dan di samping itu juga, mohon maaf nih anginnya lagi kencang, jadi gua agak berhenti dulu. Jadi juga dengan baiknya hal-hal itu tadi diharapkan valuasi klub itu akan naik ya. Nomor satu valuasi dulu. Lalu juga tentu saja servis dan pelayanan ini akan bisa lebih bagus lagi. Ya gue sih melihat situasi yang memang positif dari hal tersebut. Tentu saja secara personal ini bukan hal yang bagus ya, pengurangan karyawan seperti ini, karena hubungannya dengan ya namanya manusia cari penghasilan ya kan, cari kebutuhan juga untuk pemenuhan kebutuhannya. Tapi di sisi lain dari klub memang ini memperlihatkan bagaimana komitmen dari Ineos yang ingin melakukan perubahan di Manchester United, ingin melakukan perbaikan bukan hanya situasi di atas lapangan dan juga infrastruktur, tapi juga pelayanan terhadap supporter. Menurut gua akan kesana arahnya. Baik itu fans yang datang langsung ke Old Trafford, ke Manchester, ataupun juga fans Manchester United secara global yang memang jumlahnya sangat banyak juga gitu ya. Jadi menurut gua tujuannya akan ke sana, dan kita lihat saja akan seperti apa perubahannya. Feeling gua ya, nanti posisi-posisi yang ditinggalkan itu akan diisi kembali dengan mungkin orang-orang yang memiliki background di sepak bola. Jadi mungkin mereka akan mendapatkan karyawan baru yang pernah bekerja mungkin di Manchester City ataupun mungkin di klub lain lah ya, di Inggris mungkin, apakah itu di London ataupun di Manchester sendiri, sehingga ini sifatnya ini memang bagaimana penambahan kualitas ya, bukan hanya pengurangan dari sisi kuantitas. Tapi karena posisi-posisi tersebut menurut gua tetap akan diisi, mungkin jumlahnya tidak sama, artinya yang dilepas 25%, mungkin mereka akan merekrut kembali sekitar 10-15%, tapi dengan kompetensi yang berbeda dari orang-orang yang diambil di sana. Dan ya seperti gue katakan ya, gue tidak begitu melihat ini tujuan utamanya adalah mengurangi budget, karena sekali lagi gue melihat memang bagaimana pengeluaran operasional dari karyawan non-staff ini kan jumlahnya atau angkanya tidak sebombastis lah katakanlah ketika mereka mungkin melakukan pengetatan di bidang playing staff ya, artinya mungkin pemain atau staff kepelatihan misalnya, atau staff yang menduduki di manajemen, ataupun mungkin perbaikan yang sifatnya mungkin infrastruktur dan lain-lain. Di situ mungkin mereka akan lebih bisa menghemat secara lebih signifikan angkanya. Kurang lebih demikian. Bagaimana menurut Sobat Football United hal ini? Seperti biasa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.